hormati Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta rekan CGP saya yang gagah. Semoga hari ini bisa melaksanakan kegiatan presentasi dengan lancar dan selesai dengan cepat. Lebih cepat dari baik. Oke, baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf. Saya datang bukan untuk menilai. Saya datang hanya mendampingi Pak Yulianto sebagai rekan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Tujuan dari kegiatan ini adalah melihat kegiatan Pak Yuliantono dalam hal refleksi tentang belajarnya, tentang perubahan yang telah dilakukan selama mengikuti kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Jadi tentunya kami membutuhkan respon dari rekan-rekan guru yang mungkin nantinya akan diberikan oleh Pak Yuliantono berupa lembar monef observasi tentang kegiatan Pak Yuliantono atau kompetensi yang telah berubah selama dalam kegiatan guru penggerak. Adakah hal positif yang bisa disebar atau bagaimana? Jadi untuk kegiatan ini Pak Yuliantono akan memaparkan visi dan perubahan, prakarsa perubahan yang telah dilakukan dan akan disampaikan ke rekan-rekan sejawat yang barangkali bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran di kelas, ataupun ada yang perlu ditanggapi, ya boleh dipersilakan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Oke, baiklah, untuk memaksimalkan waktu yang ada, kami persilakan kepada Pak Yuliantono untuk memaparkan apa yang telah dipersiapkan dalam penampilannya nanti. Kita akan memberi tanggapan atau saran dari kegiatan. Silakan Pak Yuliantono. Terima kasih Pak Satir ya. Mohon izin Pak. Pantun. Pantunnya, ke pasar bersama Susi. Pedagangnya berpuisi. Bapak Ibu, mari berdiskusi mengenai visi dan misi. Oke. Tepuk tangannya dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna yakni berdiskusi mengenai pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Tujuan Pak Satir dan saya ke sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi, mendiskusikan seperti apa kira-kira visi yang terbaik untuk sekolah kita. Tentunya nantinya ini kedepannya untuk peserta didik, yaitu murid-murid. Ya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 19 Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Satir selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar, serta yang saya banggakan, yang saya menjadikan teladan, yakni Bapak Ibu guru berkat partisipasinya terhadap program guru penggerak. Dengan hadirnya Bapak Ibu guru di sini, saya berharap ini menjadi sebuah motivasi bagi saya agar saya bisa belajar dan tentunya untuk beserta didik kita nantinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama.
sini jelas ya, ada sebuah sebenarnya bukan kasus sih, tapi data tentang tercapainya standar kelulusan di sekolah kita. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, data yang ada, ini data valid ya, karena saya mengambilnya dari Wakasek Kesiswaan. Ya, tentang data kelulusan anak kita, siswa kita pada seleksi nasional berbasis prestasi dan UTBK. Mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Contoh, di tahun 2022 hanya 9 anak saja yang lulus SN dan 16 yang lulus UTBK. Namun di tahun 2023 ini meningkat. Iya, menjadi 18 siswa. Sedangkan UTBK-nya ini luar biasa ya, 25 orang. Nah, yang luar biasanya lagi, yang baru-baru ini terjadi di sekolah kita, SN-nya itu yang lulus 39 orang. Mulai dari yang kampus negeri dan yang di Poltek itu ya. Oke, ini semua akumulasinya. Dan UTBK-nya belum, karena kita belum pengumuman ya, belum pengumuman, tapi sudah tes kemarin. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik bagi kita sebenarnya. Ya kan? Kenapa ini bisa sampai terjadi? Ya kan? Apakah ada hubungannya dengan kepemimpinan kita atau kepemimpinan kepala sekolah sebagai atasan di sekolah kita sampai terjadi data yang besar ini? Ya kan? Atau adanya juga keterlibatan Bapak Ibu guru di sekolah? Dan yang terakhir adalah apakah ada kaitannya dengan visi misi yang telah kita rancang di sekolah ini? Dan ini merupakan data yang sangat menarik yang kita bisa tuntas pada diskusi kali ini. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, adapun kesepakatan kelas pada diskusi kali ini, saya harapkan para peserta nantinya aktif. Karena nanti ada tanya jawab, ada beberapa soal yang saya tanyakan, dan itu saya minta Bapak Ibu bisa memberikan gagasan, pendapat supaya diskusi di jalan dan tujuan kita ke depan bisa tercapai. Yang pertama adalah peserta aktif dalam kegiatan. Disepakati ya. Yang kedua adalah menghormati pembicara dan peserta lain. Jangan melihat yang berbicara di depan, tapi apa yang dia sampaikan. Ya. Selanjutnya etika dalam berbicara ada hubungannya dengan nomor 2. Dan ini juga nomor 4, makan dan minum. Ini sebenarnya tidak disalahkan, tapi jangan sampai mengganggu temannya yang lain. Ya. Selanjutnya kita masuk di kelas atau di ruangan ini bersih, keluarnya pun harus bersih dan teratur. Ya. Selanjutnya 6, peserta tetap di dalam ruangan sampai selesai kegiatan. Bisa disepakati Bapak Ibu? Ya, ini ada hubungannya dengan modul yang saya pelajari kemarin tentang keyakinan kelas atau sekolah. Di modul 1.4. Seperti itu Pak ya? Tentang disiplin positif. Selanjutnya, ya kita lewati ini Pak tadi. Ya, yang saya tanyakan itu yang pertama tentang visi. Ya, dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat apa sih visi itu? Ya, bisa diangkat tangannya. Ya, silakan Pak. Ya, visi itu sesuatu yang ingin dicapai. Itu saja Pak. Ya, visi ya. Terima kasih Pak Aswin ya. Ada lagi yang lain? Apa sih visi itu? Ya, visi. Silakan. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Pak Osman ya. Ya, Pak Osman. Kalau menurut saya visi itu adalah cara pandang kita atau cita-cita kita ke depan tentang kondisi sekolah kita. Kalau kita berbicara masalah visi sekolah. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang pada peserta yang menjawab ya dan semuanya. Baik Bapak Ibu, jadi visi itu ya dalam KBW itu sebenarnya tujuan, arah, cita-cita, pandangan, harapan. Ya, harapan kita ke depan seperti apa? Ya, agar peserta ini bagaimana sebenarnya ke depannya. Ya, sedangkan untuk mencapai itu kita butuh istilah misi atau cara, metode, strategi, pendekatan yang kita lakukan supaya visi itu tercapai. Ya, tapi ada pengertian lain Bapak Ibu yang saya berikan. Ini menurut Jonathan Swift, penulis Inggris di tahun 1967 sampai dengan 1745, yang berpandangan bahwa visi adalah seni. Ya,
melihat apa yang tidak tampak pada orang lain. Seni melihat apa yang tidak tampak pada orang lain. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kemampuan untuk melihat dan memahami hal-hal yang tidak terlihat atau tidak terpikirkan oleh orang lain. Dengan kata lain, visi adalah melihat potensi dan arah masa depan yang mungkin belum disadari oleh orang lain. Jadi tugasnya sebenarnya ini bukan hanya pemimpin saja, tapi kita juga sebagai guru. Jadi bagaimana kita bisa berpikir ke depan, melihat apa sih yang harus dituju oleh peserta didik kita ini. Nah, itu yang disebut dengan visi. Dalam hal ini ada istilah seni, diksinya seperti itu. Jadi supaya lebih menarik saja. Jelas Bapak Ibu ya? Minta partisipasinya nanti, rumpang itu istilahnya begini. Ada kalimat yang tidak lengkap, ada yang dihilangkan, ya, ada yang tidak jelas. Makanya Bapak Ibu bisa memberikan nanti pendapatnya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, ya. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, nah, seperti apa ya? Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi kita ke sekolah sebenarnya untuk apa? Ya, itu maksudnya seperti itu. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, ya, mengapa murid ini harus ke sekolah dan sebagainya? Kenapa dia mau ke sini? Itu maksudnya. Ada tujuannya. Yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya. Oke. Yang keenam adalah kita warga di sekolah ini paham. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya ada kaitannya dengan perumusan visi dan misi. Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong silakan diambil pulpen dan saya bagikan stick note. Nanti Bapak Ibu menuliskan kalimat. Tolong dibantu dulu Pak Jasman, diberikan satu-satu. 531. Jadi 3 kuning, 3 pink, ya. Jadi yang pertama kita mulainya di sini nomor 1 kuning, nomor 2 nanti pink. 1 orang 3. Iya, 1 orang 3. Tidak bisa 30 kan? Ya boleh Pak. Ya, harganya 7.000 itu Pak satu. Pink juga 3. Ya. Tergantung beli pulpen saya di apa nih? Ya, silakan diisi Pak ya. Satu nomor itu, nomor 1 itu pink. Maaf, kuning. Di sini kuning, di sini pink. Jadi boleh lebih dari nomor 1. Contoh Pak Usman, di sini warna kuning. Masa 2 nomor 1. Ya, di sini warna pink. Ya, di sini lagi warna kuning, di sini warna pink. Warna kuning, warna pink. Jadi nanti ditempel. Jadi Pak Jasman ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Berarti 10 nanti di sini warna kuning. Ya, di sini juga warna pink 10. Jadi semua menjawab. Apa Pak Jasman? Ini 3 diambil ya? Iya 3, karena kan 3 di sini pink. 3 pink di sini. Jadi kita jawab semua ini satu-satu. Iya, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini Pak Jasman. Di atas juga kuning, 1 di sini 1. Begini Pak Julianto. Iya. Jadi nomor 1 dulu kita eksekusi. Ya, boleh. Memang seperti itu, Pak. Ya. Biar saja warna apa. Iya. Nomor 1 warna apa. Bisa Nomor 1 kuning, Pak. Ya. Mantap, sudah bisa ditempel. Silakan, silakan, Pak. Alhamdulillah. Belum punya isi. Oh, sudah. Oh, itu visual. Iya, nomor 1. Iya. Ya, silakan, Pak. Oh, barangkali ya. Silakan, Pak. Tempel semua nih. Satu-satu. Satu-satu. Boleh. Nah, Saya juga sudah. Ya, Pak Aswin sudah. saya tidak bisa tidak Facebook. Itu, Pak. Pinjam. Silakan, ayo. Nomor 2 warna pink, Pak. Iya, nomor 2 warna pink, Pak. Nomor 2 warna pink. Iya, warna kesukaan Bapak. Saya warna 1 pinjam. Silakan, Pak. Percaya bahwa Kita menimpikan murid-murid Iya. yang Ini ada hubungannya dengan nilai, Pak Jasman ya. Nilai apa ya kira-kira? ini kita kan dulu jawaban kan? Silakan nomor 2. Siapa lagi yang belum nomor 1-nya tadi? Ya, silakan Bu. Nomor 2 bisa ditempel, Pak. Silakan Pak. Saya suka kalau siswanya begini aktifnya ya. Nomor 2 pink. Warna pink. Iya. Sama warna sigita. Ya nggak Pak ya, masuk di YouTube ini Pak.
Balik. Ya, ingat. Ya, Tidak ada warna biru kayak ini Pak Guru. tidak ada Pak. Mahal kertas Pak. Jadi bisa langsung semua ditempel. Tapi ingat jawabannya. Tulis di situ di kertasnya 1, 2 begitu boleh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nomor 3 kuning ya? Betul Pak. Ya. Perlu diketahui Pak Satria, beliau ini Pak kasih kesiswaan saya Pak. Ya, atasan langsung saya Pak. Ya, saya banyak berguru kepada beliau. Banyak sekali pengalamannya Pak. Di sekolah kita mengutamakan kantin. Ingat Pak Sultan ya, ini masuk di YouTube Pak. Jangan dikira saya pekerjaan baru mengedit. Nomor 3 kuning Pak. Ya. Nomor 3 kuning, nomor 3 kuning. Ya, nomor 4 pink kembali. Ya, jadi supaya di ini ya. Ya, betul Pak. Ini nih yang jadi pertanyaan ini Pak. Ini jatuh pinjam. Kita masuk sholat. Dan ini dipakai botol ini. Pak Jasman, sudah Pak Jasman? Nomor 4 itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa berhubungan dengan institusi boleh berhubungan dengan pembelajaran boleh. Jawabannya ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya. Silakan Ibu Leha. Ya. Nomor 4-nya itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Pulang begitu Pak, kalau Ya. saya mau jasa sertifikat mulai. Ya, angkat tangan yang belum. Ya. Satu orang lagi ya. Ya, siapa lagi yang belum nomor 6-nya? Ya, sebentar sepakat ya. Kalau saya bilang SMA Negeri 19 Makassar luar biasa, ya supaya kita lebih semangat. Ya, semangat kan kita menyongsong peserta didik baru ceritanya ini, ya supaya bekerja juga lebih ikhlas, lebih bersemangat. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua yang telah menjawab. Oke. Kalau saya bilang SMA Negeri 19 Makassar, kalian Bapak Ibu bilang luar biasa. Wahyu ya, siap. SMA Negeri 19 Makassar. Luar biasa. Terima kasih. Jadi kita lanjut ke 6 pertanyaan rumpang. Ya, yang ada kaitannya dengan cita-cita untuk anak. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Kita memimpikan murid yang titik-titik. Ini ada kaitannya dengan nilai. Ya, nilai-nilai kebajikan universal atau yang disepakati secara umum. Ya, kita lihat dulu jawabannya. Yang pertama adalah berakhlak. Oke, ya. Yang kedua berjiwa pemimpin. Bagus sekali ya. Yang ketiga peduli sesama. 4 sopan dan pintar. Berwawasan luas. Bagus. Dan cerdas. Bertanggung jawab. Melakukan yang terbaik, berakhlak. Cerdas sama sukses bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai inilah yang Bapak Ibu nanti bisa wujudkan sebagai harapan atau cita-cita untuk peserta didik kita. Melalui nilai-nilai ini, Bapak Ibu, yang kita harapkan apa atau yang kita dapat simpulkan, dengan memiliki nilai-nilai ini, murid dengan sifat-sifat tersebut, kita bisa ciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan
produktif serta mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu Bapak Ibu, kalau kita sudah ada dasarnya, berakhlaknya sudah ada, tanggung jawabnya sudah ada, memimpinnya sudah ada, cerdas juga, pasti nanti kedepannya kita tidak setengah mati untuk lagi, ya, melihat anak-anak kita yang sengsara atau tidak memiliki arah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, jawabannya apa? Kita percaya bahwa murid-murid adalah apa ini? Ada yang menuliskan murid-murid adalah pejuang. Nah, boleh ya, pejuang dalam apa? Kira-kira dalam menuntut ilmu atau dan sebagainya. Murid ini adalah pemimpin, aset atau pewaris. Bagus, penerus bangsa ya. Lanjut, murid adalah percontohan dari tindakan yang bercermin dari gurunya. Oke, ini role model ya. Oke, lanjut. Mempunyai kelebihan masing-masing, bisa sebagai pemimpin, penerus perjuangan, manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Oh, ini penilaian ya. Pemimpin bisa individu yang memiliki bakat dan minat, ya. Dan pembelajar, bagus juga ini, serta santun. Ini nilai-nilai. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini Bapak Ibu, dan kita percaya apa yang dilakukan nanti ke depannya untuk murid kita, tentu kita nantinya apa? Ya, kesimpulannya, kalau kita sudah percaya, mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka dan memberikan dampak positif bagi dunia. Jadi fungsi kita apa? Kita mendukung dia, membimbing dia, karena tugas kita sebagai guru adalah fasilitator, mentor, mengarahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini soalnya di sekolah kita mengutamakan, boleh berhubungan dengan karakter kita atau boleh dengan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Di sekolah kita mengharapkan solidaritas. Ya, pasti ada alasannya kenapa harus solidaritas. Ya. Yang kedua apa? Kepentingan dan kemajuan siswa. Yang ketiga kerjasama, bagus. Membangun karakter siswa. Yang keempat ini mengutamakan kecerdasan emosional siswa, bahwa sekolah bukan hanya tempat melatih kecerdasan pengetahuan, tapi juga etika dan kedisiplinan. Ini lengkap ya, berhubungan dengan karakter siswa. Yang keenam adalah sama ini, solidaritas, kebersamaan, kerjasama, saling menghargai, toleransi, pembelajaran, kebersamaan dan kekeluargaan. Kalau jawabannya mirip-mirip seperti itu, berarti ini memang betul-betul yang kita cita-citakan di sekolah kita ya. Tepuk tangan dulu. Iya, karena semoga ini terwujud ya. Tapi saya lihat dengan wajah-wajah baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi ya, untuk mewujudkan murid yang memiliki kecerdasan secara utuh. Selanjutnya, apa sih tujuan kita dengan nomor 3 ini? Ya, bagaimana kita bisa dengan mengutamakan hal-hal tersebut, kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Apa itu holistik? Menyeluruh. Dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh juga. Ya, jadi Bapak Ibu kita harapkan dengan mengutamakan apa yang ada dalam nomor 3 ini, kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti itu maksudnya. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini? Saling menghargai pendapat, mengutamakan kejujuran, belajar lebih utama, kejujuran paling sama jujur, tempat menuntut ilmu, perlunya belajar sungguh-sungguh, sekolah untuk mencari ilmu, tugasnya untuk membina ilmu, mereka datang untuk menuntut, sama inovatif dan ilmu itu penting. Kalau murid kita seperti ini Bapak Ibu, tentu dia sudah memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada X. Apa itu X? Hukuman, ya, penghargaan, ya kan? Tapi bagaimana anak-anak memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Kalau ini sudah terjalin Bapak Ibu, kita tidak capek lagi untuk mendisiplinkan anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, nomor 4 ini kesimpulannya apa? Nomor 4 ini, dengan kesadaran akan hal-hal ini, murid di sekolah kita dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, ya, berintegritas, kejujurannya, dan siap menghadapi tantangan masa
depan. Jadi kita mengutamakan juga nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Dalam hal ini kita bertindak sebagai manajer, memunculkan solusi terhadap permasalahan dari anak itu sendiri. Ya, nomor 5 kita lihat. Nomor 5 ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini berhubungan dengan tujuan ya, pasti. Yang pertama, memajukan sekolah. Alhamdulillah, memajukan sekolah sama meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat mengembangkan kualitas pembelajaran sekolah untuk mencari ilmu, meningkatkan SDM, PWM, untuk memajukan sekolah sama bahwa banyak peserta didik yang memiliki kemampuan yang terpendam, ya boleh, bagus ya. Membuat perubahan yang lebih baik, Ada kaitannya dengan nanti yang kita akan bahas. Ya, jadi bagus sekali jawabannya nomor 5 ini ya, dari Bapak siapa ini saya tidak tahu jawabannya ya. Selanjutnya, siswa yang peduli terhadap lingkungan. Ada juga kaitannya dengan visi kita. Sebentar nanti ada pertanyaan berikutnya. Berbuat yang terbaik dan meningkatkan kualitas sekolah. Jawabannya di sini yang paling baik adalah menurut saya, semua baik ya, tapi yang ada hubungannya dengan yang kita bahas, yakni membuat perubahan yang lebih baik. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ini dan yakin terhadap sekolah kita, akan muncul apa Bapak Ibu? Ya, dengan keyakinan ini, kami warga di sekolah ini berkomitmen untuk berkolaboratif dan memberikan yang terbaik demi tercapainya lingkungan pendidikan yang bermutu dan harmonis. Ya, harmonis gurunya, harmonis siswanya, dan seluruh unsur atau masyarakat di sekolah kita itu sendiri. Ya, selanjutnya terakhir nomor 6, kita warga di sekolah ini paham. Pahamnya apa? Yang pertama adalah bahwa aturan yang dibuat harus ditaati bersama. Oke. Mendorong kebersihan lingkungan. Ya, ada kaitannya dengan peduli lingkungan ya. Untuk tidak datang terlambat, kedisiplinan, bagus. Paham kalau setiap siswa memiliki keunikan sendiri, ya, bagus ya perbedaan. Guru dan siswa menjaga lingkungan sama, karakter masing-masing siswa boleh. Tentang kondisi sekolah kita, paham kalau pembelajaran harus inovatif. Paham di sekolah kita ini memiliki aturan dan paham bahwa di sekolah merupakan sebuah tugas pokok. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan, jadi dengan memiliki pemahaman yang seperti ini, diharapkan nantinya Bapak Ibu dapat ya berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inspiratif, mendukung dan memberdayakan semua warga sekolah untuk mencapai potensi yang terbaik bagi mereka. Ya, Bapak Ibu, jadi semoga dengan adanya keyakinan ini, bagaimana kita bisa membuat sebuah perubahan dengan inspirasi-inspirasi baru yang bisa kita terapkan untuk kedepannya, agar sekolah kita bisa lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di slide berikutnya, saya akan menampilkan tentang visi sekolah kita. Ya, ada ini kalau kita masuk di lingkungan sekolah, biasanya langsung di depan kita baca visi misi. Ya. Oke, karena kalau kita terlambat pasti malu sendiri. Oke, lanjut. Visi SMA Negeri 19 Makassar, Bapak Ibu, ada 3 poin sebenarnya yang pentingnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan murid yang cerdas, ya, dan kreatif, berlandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kereligiusan ya, serta peduli terhadap lingkungan. Ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ada cerdas, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan, tapi dibalut dengan keimanan, ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itulah visi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di guru penggerak ini saya betul-betul bagaimana belajar tentang manajemen sekolah. Bagaimana visi dan misi itu diciptakan, sumbernya dari mana? Sebenarnya ini Bapak Ibu bisa kita buat 1 sampai 4 tahun. Itu melibatkan semua unsur dalam lingkungan sekolah, tak terkecuali pengawas sekolah. Jadi kepala sekolah, Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, komite, pengawas, itu semua bisa merumuskan visi ini. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah itu. Makanya visi misi sekolah itu berbeda-beda. Jelas Bapak Ibu ya? Karena seni melihat apa yang tidak tampak pada orang lain. Itu maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya kita akan jelaskan mengenai misi sekolah kita. Bagaimana untuk tujuan kita untuk menciptakan visi itu? Apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu?
Yang pertama adalah mengoptimalkan pembelajaran. Nah, optimal berarti ada yang tidak optimal. Apa kira-kira pembelajaran yang optimal? Guru harus tepat waktu datang ke kelas mengajar. Itu salah satu contoh. Cepat keluar. Iya, tapi jangan cepat keluar. Ya, disesuaikan dengan alokasi waktu. Itu ya, mengoptimalkan pembelajaran bukan hanya waktu Bapak Ibu, bagaimana juga strategi metode kita. Ya kan, bukan hanya berpusat pada guru, tapi harus berpusat kepada siswa itu sendiri. Selanjutnya, ada juga bimbingan berdasarkan struktur kurikulum yang standar. Standar 2 kurikulum yang kita gunakan di sekolah kita. Yang pertama kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaannya Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa kalau dia 2013 itu hanya landasannya mengacu kepada pemerintah. Kalau kurikulum kurikulum Merdeka itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan juga peserta didiknya. Di mana lingkungan sekolah itu berada. Disesuaikan juga dengan apanya? Letak geografisnya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menanamkan nilai-nilai mulia, budi pekerti, dan karakter melalui penilaian autentik. Jadi ini Bapak Ibu sebenarnya merupakan langkah agar kita dapat mewujudkan tadi itu akhlak yang mulia. Ya, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Apa yang kita ada tahu apa namanya? Bagian-bagian atau segmen dari profil Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan, Bapak Ibu? Satu orang? Atau kita sama-sama nyanyi ya? Bisa? Oke, silakan. Dipandu dulu Ibu. Ya. Jadi kita menyanyi sama-sama ya. Ya, supaya hafal semua. Baik, bisa dimulai Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelum itu kata awalnya dia apa? Kata awalnya pelajar saja supaya teman-teman bisa lebih mudah. Baik. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Binekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. SMA Negeri 19 Makassar. Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Selanjutnya nomor 3, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui proses pembelajaran. Bisa berhubungan dengan akademiknya dan non akademiknya. Kalau di sekolah kita ini saya lihat anak-anak lebih cenderung ke olahraga dan seni. Ya, seperti itu. Selanjutnya 4, mengoptimalkan penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita bagaimana menghasilkan atau menjalankan pembelajaran yang berpusat atau memanfaatkan IT seperti Canva, ya kan? PowerPoint atau aplikasi lain yang menunjang bagaimana keaktifan peserta didik. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 5, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk terciptanya pembelajaran yang kreatif. Menurut saya orang baru di sini Bu ya, 2021 bulan 5. Saya rasa kenapa anak-anak di sini tidak mau sekolah di 19? Padahal menurut saya sama. Ya, saya di 17 begini juga, di SMA 5 sama juga. Ya, di SMA 12 juga sama. Kita kekurangannya apa? Hanya banjir. Tapi kalau sarana, alat, bayangkan ini Bapak Ibu, apa yang saya manfaatkan ini? Ada layar, ada papan tulis, dan sebagainya, sudah lengkap, AC juga sebagainya. Apalagi yang tidak buat kita nyaman? Itu kalau dari segi sarana. Prasarannya apa? Usaha, bangunan. Teman-teman juga sudah punya usaha kan? Sudah datang ke sini, pasti juga punya usaha untuk memproyek siswa. Gedung-gedung juga kita sudah bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan ada penambahan gedung, jadi nanti bisa memaksimalkan lagi anak-anak yang lebih jauh lagi agar terjangkau. Ya, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, nomor 6, mengoptimalkan pembiayaan komponen pembelajaran demi terwujudnya keunggulan secara bertahap. Jadi ini berhubungan dengan tadi mutu sekolah, bagaimana kualitas mutu sekolah kita dijabarkan dengan penggunaan pembiayaan di Arkas. Ya, ini ada kaitannya dengan rapat Arkas ya Bapak Ibu. Jadi apa pembiayaan-pembiayaan yang urgent yang kita bisa nanti gunakan dananya ya. Selanjutnya memaksimalkan tercapainya standar kelulusan. Tadi itu yang saya paparkan di depan. Bukan hanya sebenarnya di lulus SN saja dan UTBK ya, tapi luar biasa juga anak-anak dalam pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Alhamdulillah di sekolah kita siswanya saya bilang tadi bagus-bagus sebenarnya. Ya, tapi bagaimana teman-teman di sekolah lain itu menganggap bahwa SMA 19 itu sekolah yang masih rendah. Tapi kalau kita lihat kemarin juga sekolah kita saya di Rantang yang lulus kan, di UKB juga bagus-bagus anaknya. Semoga ini bisa masih
terjaga dan bisa dimaksimalkan di tahun depan. Selanjutnya nomor 8, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, kebersihan dan keindahan sekolah untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Bapak Ibu, ini berhubungan dengan cinta terhadap lingkungan. Ini sudah kita laksanakan di hari Jumat. Jumat bersih atau Juberli, ya. Atau juga bisa kita terapkan dalam kelas, Bapak Ibu, pada saat sebelum memulai diperlihatkan dulu lacinya anak-anak, di bawahnya apakah sudah bersih atau tidak. Lalu kita mulai pembelajaran. Kesiapannya Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita lakukan agar tercipta tadi apa? Tercipta sebuah tujuan harapan dibalut dalam sebuah visi SMA Negeri 19 Makassar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Sudah selaras Ibu ya dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Jadi ini visi sekolah, apakah sudah selaras? Visi sekolah kita cerdas, kreatif, ya kan? Dan memiliki peduli terhadap lingkungan, sudah selaras tidak dengan yang kita tuliskan tadi ini? Oke, bisa satu orang atau dua orang yang memberikan pendapat? Siapa? Ayo, silakan. Silakan. Ya, silakan ya Ibu Umrah ya. Ya. Siap-siap lagi. Ya, alasan saya mengatakan bahwa itu selaras karena berdasarkan kalimat rumpang yang ditempelkan oleh beberapa rekan guru Ya. sudah sesuai dengan visi sekolah. Ya. Masuk dalam kepeduliannya terhadap lingkungan, kemudian bagaimana itu siswanya, bagaimana gurunya, tentang tanggung jawabnya dan segala macamnya. Dan semua kita harapkan itu bagaimana proses pembelajaran itu bisa efektif di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Ya, ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Umrah. Ada lagi yang lain? Silakan, saya mau dengar dulu suaranya Pak Sultan ya. Iya, silakan Pak Sultan. Tapi terima kasih Pak Yuliantono. Ya, silakan Pak. Jadi sesuai dengan apa pemaparannya tadi, bahwa visi ini ada baiknya setiap beberapa tahun kita perbaiki, ya, kita rubah atau tanda kutip kita ganti sesuai dengan kebutuhan sekolah ke depan. Jadi tadi teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah mengisi, saya untuk sementara selaku pelaksana tugas kesiswaan sudah ada gambaran. Mungkin kita butuh waktu ke depan untuk duduk bersama kembali membahas masalah visi misi sekolah. Dan kegiatan hari ini jujur saya rasa sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan Pak Yuliantono bisa menjadi salah satu guru terbaik di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yuliantono. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Ya, luar biasa jawaban dari kedua teman kita. Betul ya, Ibu Imra ini merupakan salah satu rekan sejawat saya dalam hal kesiswaan. Namun di balik itu ide-idenya semua ada di Pak Sultan. Ya, jadi saya alhamdulillah berada di SMA Negeri 19 Makassar ini bisa belajar banyak kepada kedua guru tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi menurut Bapak Ibu sudah selaraskah kalimat rumpang ini dengan apa yang Bapak tuliskan? Dan ada tidak kaitannya dengan visi sekolah? Tentu ada. Karena dalam otak Bapak Ibu semua kita mengharapkan peserta didik ini bisa bertanggung jawab, cerdas, kreatif, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dibalut oleh nilai-nilai kereligiusan. Ya Bapak Ibu ya, kalau ini sudah ada dalam peserta didik kita, mudah-mudahan nanti ke depan kita melihat anak-anak didik kita yang sukses semua. Ya, itu. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ya, ini visi yang kita bisa menjadi referensi ke depan Pak Sultan ya. Jadi ini dari jawaban-jawaban tadi saya rangkum bahwa kita ini sebenarnya dalam visi itu mewujudkan sekolah unggul. Ya, cita-cita saya mewujudkan sekolah unggul yang menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi bisa juga berprestasi. Kalau cerdas paling tidak nanti bisa berprestasi. Tujuannya. Ya, jangan hanya cerdas saja tapi tidak bisa melangkah ke lain tempat begitu yang lebih baik ya, dan juga kreatif berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa serta peduli terhadap lingkungan. Kenapa harus ada peduli terhadap lingkungan ini? Di sekolah kita ini jujur ya, setiap sudah banjir ya luar biasa kotornya.
Ya, bukan hanya siswanya yang gurunya yang pusing, siswanya juga kasihan. Bahkan hujannya itu hanya hujan lokal saja, sudah ada beberapa kelas yang tergenang. Dan ini betul-betul harus diciptakan, harus memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak terhadap kepedulian pada lingkungannya. Ya, jadi inilah yang saya bisa buat dan nanti bisa menjadi referensi untuk mengembangkan atau mengevaluasi visi yang telah kita buat sebelumnya. Karena visi ini Bapak Ibu betul harus disesuaikan dengan konteks atau keadaannya. Bisa keadaan alam maupun zaman sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Selanjutnya coba rincikan dari Bapak Ibu. Saya minta satu-satu dulu supaya semua berbicara. Coba rincikan sikap atau perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Contoh dari saya ini. Supaya ini terlaksana Bapak Ibu, kita harus apa? Guru harus masuk tepat waktu. Ya, keluar jangan lebih dulu. Pak Jasman ya. Oke, lanjut. Ramah pada anak. Kalau ada anak yang salah, jangan langsung dihardik. Kita boleh menerapkan segitiga restitusi. Lanjut apa lagi? Mengajar dengan menyenangkan. Kalau semua ini Bapak Ibu lakukan, pasti anak-anak betah di SMA Negeri 19 Makassar. Ya, coba dipikir dulu. Saya berikan waktu 1 menit, satu-satu nanti apa yang bisa contoh lah ya, agar visi ini bisa kita laksanakan, bisa tujuan kita tercapai. Ya, sudah bisa? Sampah. Oke, alhamdulillah. Coba Pak Jasman. Ya, Lakai, Ibu. Guru memberikan penilaian yang adil. Adil, oke, alhamdulillah. Coba Pak, apa yang Bapak kira-kira ya, contoh kecil saja Bapak. Contoh kecil. Ya. Yang Bapak lakukan agar tercipta visi ini. Ya. Dari materi boleh, dari ini boleh. Ya. Boleh di skip dulu ya. Silakan, Pak. Ya. Terserah. Apa? Ya. Oke, aktif dalam kegiatan siswa ya. Nanti direkomendasikan calon pembina ya. Iya. Lanjut ya, siap. Paling tidak ini sudah bisa kita cari bibit lain, bantu ya bagi kita. Pak Jasman ya. Makanya saya tidak dicari. Ya, silakan. Coba sebentar lagi disimpan dulu yang ini. Ya, silakan Ibu. Apa yang Ibu bisa ya? Ya. Ya, terserah Ibu. Bisa double sama boleh. Ya. Sebelum memulai segala aktivitas belajar dimulai dengan berdoa. Oh, doa ya, religius ya. Oke, alhamdulillah. Ibu bisa? Guru membimbing siswa untuk taat kepada agamanya masing-masing. Oke, ya, alhamdulillah. Coba Ibu ya. Ya. Gurunya tidak terlalu tegang, senyum, apalagi pokoknya pelajarannya jangan terlalu tidak tega. monoton apa ya? Ya. Ya, artinya guru itu harus humanis ya, memanusiakan manusia. Silakan Ibu BK kita. Kalau saya, kita jangan menjudge siswa. Ya. Harus dengar alasannya kenapa sampai dia berbuat, kalau ada pelanggarannya kita harus dengar kenapa sampai dia berbuat. Iya, pasti setiap tindakan ada tujuannya. Ya, itu dipelajari di modul 1.4. Silakan Ibu. Ya, makan bagus. Ya. Sama sih. Ya. Harus adil ke tiap beberapa siswa. Iya. Semuanya lah. Semuanya ya. Oke, silakan. Sudah bisa Pak? Saling menghargai. Bagus sekali jawabannya. Pak Jasman. Saya simpel, jangan Ya. terlalu banyak tugas. Tugas ya. Oke. Selanjutnya tidak dikenal ya. Oke, silakan. Ya. Silakan Pak. Minimal guru bisa menjadi cerminan siswa. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa mewujudkan itu dengan apa yang kita lakukan untuk siswa kita. Bapak Ibu ya, jadi ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan atau bisa kita lakukan agar visi ini tercapai. Selanjutnya kita masuk explicating tadi tidak bisa, tetapi Bapak. Es krim Mbak. Ya. Dan saya katanya tadi terlalu lama. Lanjut, ya ini adalah visi guru penggerak. Jadi ini Bapak Ibu sesuai dengan tugas saya kemarin di modul 1.3 ya, tentang pembuatan visi guru penggerak. Saya harapkan Bapak Ibu mewujudkan murid yang berakhlak. Saya itu paham bahwa yang pertama pondasinya adalah akhlaknya dulu. Karakternya dulu. Kalau ini sudah baik Bapak Ibu, semua ikut. Saya itu beranggapan seperti itu. Lanjut, berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan itu bukan hanya pada kita dapatkan di organisasi.
harus juga melalui proses pembelajaran. Karena kalau ini sudah dijalankan oleh anak-anak, anak itu bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menggunakan kakinya untuk melangkah sendiri, tidak bergantung tangan kepada orang lain. Kalau ini sudah dijalankan, betul-betul anak itu bisa menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan pembelajaran yang menyenangkan untuk masa depan yang cemerlang. Ya, inilah yang saya jadikan sebagai arah atau mimpi saya ketika saya melihat saya bermimpi, saya maunya anak-anak yang seperti ini. Tapi nanti dalam penciptaan perwujudan visinya kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya jelaskan secara ini saja karena supaya tidak terlalu lama. Ini adalah menyusun, ada hubungannya dengan visi misi. Caranya bagaimana? Kita harus membuat dulu prakarsa perubahan. Menyusun prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Perubahan awal. Sama itu, Mbak. Prakarsa perubahan itu istilahnya perubahan awal, langkah awal, ide awal yang kita harus lakukan agar tercipta tadi itu, visi itu. Ya, menggunakan apa? Menggunakan bantuan atap. Atap itu apa? Aset. Sudah paham kalau aset ya? Oke, mulai dari murid sampai dengan pihak swasta bisa kita maksimalkan. Kalau penggunaan ingin membuat sebuah kegiatan-kegiatan, pasti kita harus ada pihak-pihak lain juga untuk membantu pada proposal kita. Bisa juga dari guru, perpustakaan, laboratorium, komunitas GMP, semua bisa kita maksimalkan partisipasinya di aset ini. Nah, tantangannya Bapak Ibu, menurut saya mau membuat sebuah prakarsa perubahan karena tantangan ini. Kurangnya minat belajar bahasa Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang begitu mudah dan tidak begitu penting dibanding bahasa lainnya seperti bahasa asing. Ini ada kaitannya dengan pembuat pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa harus bahasa Indonesia Bapak Ibu? Ya, untuk membuat sebuah perubahan yang besar yang dimulai harus dari apa? Dari diri sendiri dulu. Kalau ini belum baik, bagaimana caranya membuat baik orang lain? Jadi dari kita dulu, ya. Makanya saya mengambil pembelajaran yang menyenangkan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Inilah Bapak Ibu yang sebagai masalah menurut saya, ya. Nah, tantangannya apa? Memberikan penjelasan dan motivasi kepada murid bahwa dengan belajar bahasa Indonesia dapat membantu dan berkomunikasi dengan lebih baik, dengan memperluas wawasan budaya serta meningkatkan karir di Indonesia dan di sekitarnya maupun di mancanegara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, inilah aksi yang saya lakukan, melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna dengan berkolaborasi bersama murid, orang tua, rekan sejawat komunitas bahasa Indonesia, serta pemanfaatan media pembelajaran digital. Nah, ini pembelajarannya bisa kita kaitkan dan kita sesuaikan dengan materi kita. Kalau materinya tentang cerpen boleh juga, tentang resensi boleh. Ini berhubungan dengan saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat prakarsa perubahan sendiri. Contoh, wakasi kesiswaan kita. Dia bisa membuat perubahan apa? Ya, berhubungan dengan prestasi non akademik, prestasi akademik, kalau kurikulum, ya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, inilah prakarsa perubahan yang saya buat. Melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna bagi murid SMA Negeri 19 Makassar. Supaya tadi visi itu. Ini langkah awal saya ini dalam proses pembelajaran saya di diri saya. Ya. Selanjutnya ada istilah tahapan Bagja. Bagja itu apa? B itu apa? Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan hubungan dengan apa? Pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Ambil pelajaran. Jadi kita bisa mengumpulkan pengalaman positif dari orang lain maupun sumber lain. Ya, dan serta seperti apa sih dampak atau pelajaran yang bisa diambil. Gali mimpi. Seperti apa kondisi ideal yang diharapkan atau yang diimpikan. Lanjutnya, jabarkan rencana atau tindakannya yang dilakukan untuk menggapai visi itu. Apa yang kita lakukan? Ya, dan A, langkah-langkah yang diambil, siapa saja yang terlibat dan bagaimana strateginya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu bisa juga buat sendiri nanti ini. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih maksudnya tadi itu? Buat pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Bagaimana saya dapat melaksanakan atau melakukan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Tindakannya apa? Yang pertama adalah menanyakan kepada rekan sejawat atau sekolah
dan komunitas MGMP Bahasa Indonesia. 2. Berselancar di internet tentang jurnal pendidikan untuk mencari informasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Yang ketiga apa? Melakukan pemetaan karakteristik murid meliputi etnik, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar melalui kuesioner atau metode lain. Jadi ini Bapak Ibu yang saya lakukan supaya tercipta ini. Ya. Contohnya pembelajaran presensi. Jadi anak-anak itu saya lihat dulu minat belajarnya dan gaya belajarnya. Ada yang minat tentang melihat, berarti kita bisa buatkan video. Kalau mendengarkan berarti bisa dengar lagu, ya kan? Kalau apalagi kinestetik berarti bisa berbuat gerakan-gerakan. Jadi kita sesuaikan dengan apa sih minatnya. Jadi nanti pada saat pengumpulan tugas, ini tugasnya berbeda-beda. Ada yang mengevaluasi tentang lagu, ada yang novel, ada komik, ada yang menonton film, ada lukisan. Jadi ini disesuaikan dengan minat belajar anak-anak atau gaya belajarnya. Supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan dan bermakna, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ambil pelajaran. Jadi apa tindakan yang dapat saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna? Yang pertama adalah saya memanfaatkan aset di sekolah kita. Contoh Ibu Latifah, alhamdulillah beliau ini guru baru, dan sebenarnya bukan baru sih karena memang lulusan SM3T, pengalamannya sudah banyak. Saya biasanya juga sharing-sharing dengan beliau, dengan Pak Sulaiman atau di komunitas saya. Makanya saya bisa ambil tindakan bahwa mencari guru bahasa Indonesia di komunitas bahasa Indonesia untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya berdiskusi dengan murid tentang kondisinya. Ternyata murid seperti ini yang dilakukan seperti di rumah. Ya, makanya perlu ada apa? Perlu diskusi. Makanya kedekatan kita harus dijalin seperti itu Bapak Ibu. Berkolaborasi dengan orang tua murid mengenai kebiasaan-kebiasaan anaknya di rumah. Boleh juga ini. Kita contohnya di wali kelas ya. Ini sering saya lakukan. Mencari jurnal ilmiah juga mengenai pembelajaran yang menyenangkan dan diskusi oleh murid. Inilah yang saya lakukan Bapak Ibu dalam ambil pelajaran. Selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi maksudnya itu apa yang menjadi dampak positif dari pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang kedua, bagaimana mempertahankan pelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna, dan apa tolak ukurnya, ya, refleksinya, evaluasinya. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Tindakan saya, murid ini menjadi senang dalam pembelajaran, akan menjadi lebih kreatif, inovatif dalam berpikir, menciptakan solusi baru untuk masalah yang dihadapi. Dan murid cenderung akan terus mau belajar dan memiliki prestasi akademik yang meningkat. Dan bahkan murid juga memiliki rasa cinta terhadap bahasa bangsanya sendiri. Ya, yang keempat adalah bagaimana cara mempertahankannya dengan terus reflektif terhadap perubahan yang lebih baik. Jadi setelah mengajar saya bilang, oh kira-kira tadi efektif tidak ini dengan metode ini? Oh efektif tidak? Oh besok di kelas ini harus begini, harus begini. Itulah yang saya lakukan agar tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, bagaimana tolak ukurnya Bapak Ibu? Kita bisa melihat dari peningkatan prestasi belajar murid. Contoh di KDI ini bagaimana? Ini KDI berikutnya bagaimana dia? Oh di tes begini bagaimana? Nah, kita bisa lihat begitu. Apakah dia merasa puas juga? Bisa kita tanyakan. Peningkatan minat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, lebih termotivasi dan semangat kebangsaannya yang tinggi karena cinta terhadap bahasanya sendiri. Inilah tolak ukur yang bisa kita lakukan agar tadi gali mimpi itu bisa tercapai Bapak Ibu. Ya, selanjutnya jabarkan rencana. Bagaimana saya merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia? Lanjut, bagaimana saya melibatkan murid dan merancang dan mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia? Informasi apa yang saya butuhkan dari orang tua? Bagaimana saya melibatkan komunitas bahasa Indonesia? Apa yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya buat untuk menjabarkan rencana berikutnya. Selanjutnya tindakan yang saya lakukan adalah menggunakan data observasi karakteristik peserta didik dalam membuat modul ajar. Biasanya saya Bapak Ibu ya, saya samakan semua modelnya. Nanti pada saat saya baru satu kali masuk, saya ubah nanti. Jadi untuk administrasi boleh tidak apa-apa sama. Discovery semua. Ya, nanti pada saat actionnya di kelas, saya ubah metodenya. Oh di kelas ini nih tidak bagusnya begini, karena dia begini. Oh lebih bagus begini nih kalau di kelas ini. Itu menurut saya. Dan itu bisa kita terapkan nanti juga untuk Bapak Ibu.
Selanjutnya berdiskusi dengan murid tentang model pembelajaran yang mereka inginkan. Ya, yang ketiga informasi mengenai kesulitan belajar mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, serta riwayat kesehatannya. Ini penting Bapak Ibu ya, apalagi BK ini untuk mengetahui ini. Karena ini semua ini berhubungan dengan apa? Prestasi siswa ini sebenarnya. Ya, yang keempat apa? Mendorong kolaborasi bersama rekan sejawat dan komunitas belajar dalam menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, terus melakukan refleksi untuk perubahan yang lebih baik. Inilah tindakan-tindakan yang saya lakukan dalam menjabarkan sebuah rencana untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna. Bapak Ibu. Selanjutnya, terakhir Bapak Ibu, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa nanti Bapak Ibu yang saya bisa ajak kolaborasi? Ya, siapa yang berperan dalam menghadirkan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bermakna? Kapan rencana ini saya lakukan? Ya, di mana kegiatan ini saya lakukan? Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum ada Bakja ini, kita juga lakukan sebenarnya. Tapi karena ada materi di guru penggerak ini, lebih mantap lagi pemahaman kita terhadap apa sih yang harus kita lakukan supaya sekolah kita ini berubah. Ya, untuk mewujudkan visi ini begini, Bapak Ibu ya. Lanjut, siapa yang berperan? Kepala sekolah tentunya atasan kita. Melalui apa tadi kemarin? Observasi. Ya, ada siswa juga yang ini Bapak Ibu mengutamakan pendapatnya. Pak, bagaimana kalau cara mengajarnya guru-guru itu sama pada saat observasi? Betul Pak Jasman ya? Kalau ini tercapai pasti, tentu semua menyenangkan dan bermakna pembelajaran itu. Selanjutnya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan, ini tadi kapan ya? Lanjut, melakukan umpan 3. Kegiatan dilakukan di SMA Negeri 19 Makassar, di mana dan bagaimana rencana tindak lanjutnya? Melakukan umpan balik dari murid, penggunaan materi online yang relevan, mengikuti webinar, dan evaluasi prestasi akademik murid di akhir semester. Bapak Ibu, ini langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk melakukan refleksi ini. Kalau sudah mengajar atau semester ini paling tepat, tanya saja sama anak. Nah, saya mengajar lagi di kelasmu. Kalau dia bilang, iya pak, tentu menyenangkan Bapak Ibu. Ya, aku bilang, jangan deh, banyak tugasnya. Ya kan? Pasti itu, anak itu tidak mau. Ya, oke. Seperti itu, untuk kecil itu Bapak Ibu. Tanyakan saja itu. Kita disenangi tidak oleh murid? Iya. Itu contoh ya. Oke, contoh ya. Iya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, ya, nggak usah tepuk-tepuk ya. Ya, inilah yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, kesimpulannya, visi ini akan terwujud apabila kita menjalankan kedisiplinan dengan teguh. Ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa di mana ada kemerdekaan, garis bawah ini, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, di mana ada kemerdekaan Bapak Ibu, kita kan semua merdeka belajar. Tapi di balik ada kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat Bapak Ibu. Konsekuensinya apa kalau tidak disiplin? Jikalau kita tidak cukup melakukan kedisiplinan, siap-siap Bapak Ibu. Apa? Wajiblah penguasa atau kepala sekolah atau yang lainnya mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, itulah pemaparan saya mengenai diskusi kita, visi sekolah dan prakarsa perubahan kali ini. Saya tutup dengan sebuah pantun kembali. Ya, oke. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Oke. Berlibur bersama aura kasih. Iya. Berliburnya di kota Baku. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Satya. Terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi. Tadi presentasinya ya sekalipun mungkin belum sempurna, tetapi itu sesuatu yang luar biasa yang ditampilkan dan bisa dijelaskan dengan baik. Kemudian ya sebagai pesan ya, kita jangan pernah merasa gagal dalam belajar, karena itu adalah sebuah proses dalam pendidikan. Dalam pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan itu adalah proses belajar. Kemudian selanjutnya itu juga masih tetap dalam belajar. Jadi bukan berarti selesai
guru penggerak ini, maksudnya C-nya hilang, masuk GP, bukan berarti sudah selesai, tetap masih dalam pantauan BPGP untuk dijadikan instruktur atau yang lainnya. Jadi terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah hadir di sini, meluangkan waktu